Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Masukkan air. Ya ampun, pemandangannya super bagus banget. Hai, ketemu lagi di keluarga ini. Karena kamu kesini. Jadi, aku masih ada di daerah Magelang. Tepatnya kita lagi nginep di Mesa Stila Resort. Sumpah ini enak banget. Jadi karena kan aku lagi ngejalanin wellness trip. Wellness trip tuh jadi kayak kita liburan tapi dikontrol sama dokter. Dokternya juga ngedampingin. Pas hari ini dokternya kesini. Dan dokter ini adalah Dokter Yusri. Dokter Yusri ini dia itu juga mengatur nutrisi. Jadi cocok untuk perdiet-dietan kayak aku. Dan memang punya polanya tuh sama caranya. Walaupun bukan dokter aku, tapi beliau punya pola yang sama untuk menerapkan ke pasien-pasiennya. Nah, hari ini aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kira-kira apa yang mau ditanya tentang perdiet-dietan? Tulis aja di kolom komen, karena kita ada beberapa episode ngobrol sama beliau. Akan kita bahas, kita akan tanyain, dan beliau akan jawab sesuai dengan apa yang harus dijawab seorang dokter. Jadi ini tidak mengada-ngada. Let's go! Seger banget habis berenang. Lu mah nggak berenang, foto-foto doang. Ya kan lagi nggak bisa lagi. Iya benar, lagi halangan ya. Nah guys, akhirnya kita ketemu lagi. Kita bertiga lagi nih. Yes. Ada Wita Sylvia yang selalu ada di konten Fitiaries dia. Dan ini ada Dokter Yusri Dinut. Hai, dari ketemu lagi. klinik DRYD di Jogja. Betul. Udah khas banget. Betul. Ya. Jadi Dokter Yusri ini adalah dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian untuk kalian-kalian yang mau menurunkan berat badan gitu. Dan metodenya hampir sama ya sama metode apa yang dokter aku kasih dan apa yang dokter Wita kasih ya dok ya? Betul. Gitu ya, karena satu perguruan juga ya ternyata ya. Satu kiblat, satu imam lah ya. Satu kiblat gitu kan. Sebenarnya di luar sana tuh banyak banget loh yang ngomongin diet ala Wita dan ala Tiaries Tia. Jangan lupa apa yang aku lakukan atau Wita lakukan, kita ini melakukan berdasarkan anjuran dokter. Benar, jadi nggak sendirian, nggak sembarangan gitu. Jadi kita sesuai dengan bimbingan dokter. Benar. Betul. Dan apa yang kita sharing itu sebenarnya semata-mata untuk memberikan semangat buat teman-teman. Terus kayak ngasih tahu konsistensi kita, perjuangan kita. Kalau nggak ada yang bisa kita capai untuk turun berat badan dengan mudah. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai apa yang kita lakukan ya Wit ya. Apa yang aku lakukan sama dengan apa yang Wita lakukan. Walaupun porsi makan Wita dan porsi makan aku berbeda. Walaupun jam makan aku dan jam makan Wita juga berbeda. Dan kalau kalian mau mengatur pola makan, mungkin di luar sana oke lah.
ada yang mampu untuk pergi ke dokter untuk mengatur nutrisinya, tapi ada juga yang belum mampu tapi pengen banget gitu niatnya hebat banget. Oke, nggak apa-apa, mereka akhirnya ngatur sendiri dong. Terus mereka mencocokkan sendiri dengan makanan yang paling pas untuk mereka, kebutuhan badan mereka seperti apa. Sok monggo, tapi jangan lupa kalau ngikutin menu aku atau menu Wita plak itu adalah menu kami, belum tentu cocok di kalian. Bisa aja cocok kalau tinggi badannya sama, berat badannya sama, usianya sama, keluhannya juga, goalsnya juga sama. Gitu. Itu mirip-mirip ya jatuhnya. Soalnya banyak banget yang mengikuti metode kita secara mereka sendiri gitu. Terus mereka tuh pada ngeluh, kenapa pusing, kenapa kelayangan. Nah itu ya harus calling for help, ya kan? Betul. Harus kerja. Sembarangan juga kan. Iya, tapi ini udah pada tahu belum sih kita ngapain bisa bertiga-tigaan ada di daerah Magelang? Ngapain sih, Bu? Kita lagi wellness trip DRYD. Jadi mau kemana kita? Kita mau berenang. Jadi seru banget. Ini kan di masa pandemi seperti ini sebenarnya liburan tuh sangat dibutuhkan. Apalagi buat aku yang punya anak-anak kayak gini. Betul. Satu, aku juga sebenarnya ya pasti pusing gitu loh jagain mereka. Pusing dengan materi-materi yang aku harus berikan. Sementara mereka nggak bisa sekolah gitu kan. Jadi kayak penat banget, dan anak aku yang Kalundra itu kan belum pernah pergi keluar sama sekali. Jadi sekalian jadi experience juga kan? Iya, terus udah gitu dia juga ada terapi makan kan, karena makannya tuh belum terlalu bisa. Betul. Nah ternyata untuk keluar ke alam kayak gini tuh sangat banget dibutuhkan gitu. Dan kelihatan banget dia jadi happy banget moodnya dari mulai nyampe. Tuh dia happy banget. Dan thank you banget ada wellness trip by DRYD. Jadi wellness trip ini adalah trip yang mengutamakan kesehatan. Satu, penting. Jadi kita dari Jakarta bisa dijemput melalui bis yang isinya hanya kita. Dan semua protokol ya udah swab juga, udah rapid. Sopirnya, co-drivernya juga udah semuanya di swab. Iya, terus udah gitu juga tempatnya kita pilih tempat-tempat yang kayak gini, yang benar-benar wellness banget. Dan punya activity juga yang udah aku desain pas sesuai kebutuhan. Iya, jadi kalau kalian yang memang butuh banget liburan, mau cari yang protokolnya sangat aman, itu bisa cari, ada hashtagnya wellness trip DRYD gitu. Atau ke Instagramnya dokter. Langsung aja ke Yusri deh. DRYD. Betul. Bisa ke situ. Oke, kita langsung aja ke Q&A-nya. Pertanyaannya apa yang pertama? Berat badan 64,1. Mungkin dia maksudnya adalah dia mau nanya di tinggi badan segitu, itu berat badannya berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu-gitu tidak perlu ditanyain sih. Buang-buang waktu. Lo tinggal bisa googling aja, ada namanya table BMI atau aplikasinya juga banyak di apps. Tinggal dimasukin tuh tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, keluar. Kamu masuknya obes, normal atau overweight, atau bahkan kurus. Yang mesti obes juga ada 2 tingkat obes juga ada tingkatannya juga. Jadi tingkatan obes itu juga jadi mempengaruhi kebutuhan diet kamu. Jadi kayak obes tingkatan 1, 2, 3 itu pasti akan punya defisit kalori yang beda-beda. Kalau kalian masih di normal atau obes 1, mungkin nggak usah ekstrim kayak punya Kak Wita misalnya gitu. Nah itu kan berbeda sekali, jadi ya mungkin kalian mesti di bawahnya sedikit. Kalau mau aja sendiri, tapi kalau biar nggak bingung dan mau tepat ya sebaiknya emang konsul ke dokter. Oke. Sabar, Bu. Kalau itu namanya belum komit total. Sabar, total Bu. belum komit. Yang namanya udah komit full goals bulat itu mau ada badai, hujan, gempa bumi, banjir badai, demonstrasi juga tetap dia. Benar. That's it, titik, nggak ada yang lain. Ada alasan ya. Nggak ada alasan. Komitmen, konsistensi, semua tuh ada di diri kalian sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya kalian kayaknya kok gue nggak bisa, itu berarti kalian nggak punya komitmen buat diri kalian. Pokoknya percuma kalian mau ke dokter yang harganya 100 juta sekali pertemuan pun, kalau nggak dari diri kalian sendiri yang mau usaha nggak bisa gitu. Intinya usaha utama adalah diri kita sendiri. Aku selalu nanya ke pasienku yang baru datang, goalsnya apa dan ekspektasinya apa mau ngatur gizi. Itu jadi penting untuk nanti melihat si pasien ini seserius apa sih ngejalanin meals plan dan program dietnya. Kalau emang dia masih goyang, aku suruh pulang dulu. Mantepin lagi goalsnya, atau puasin lagi dulu makannya sampai udah ngerasa oke, aku mau diet, datang lagi. Biar siap. Benar banget.
Kan beda-beda tuh 10 kilonya Wita sama 10-nya Katia pasti akan berbeda dong. Apa based on-nya berapa nih di awal gitu, turunnya Dokter berapa. estetik nih, Jadi bentuk banget. Iya, jadi bentuk. Jadi kita mesti lihat nih, misalnya 10 kilo kayaknya udah banyak. Tapi kalau emang dia dari 100 misalnya gitu, lalu tinggi badannya juga 170-an, makanya itu jadi sedikit sekali. Itu bikin bentuk badannya kesannya masih terlalu besar. Jadi saran aku ya pasti akan harus di-push lagi dulu, turunin lagi, nanti dievaluasi lagi. Kalau ngerasa bahwa kayaknya ini udah mulai stuck ya, dan kayaknya ini agak susah nih, biasa di area lengan, perut, paha. Kadang memang kita bantu dengan kontur biar lebih cepat. Karena kalau dipaksain banget turun berat badan, belum tentu bisa jadi slimming. Karena ada beberapa bentuk berat yang pear shape gitu, bentuk kayak pear. Kalau dia makin kecil pun bentuknya tetap segitu. Betul. Aku gitu soalnya. Iya, jadi ada. Aku pear Nah, shape. kalau kita push banget, mungkin bisa kecil lagi, tapi malah jadi gangguan menstruasi atau mungkin kulitnya jadi kendor, jadi nggak fresh. Jadi kadang kita sampai di batas yang tertentu, lalu kita bantu dengan body contour. Nah itu yang bisa menentukan hal-hal seperti itu adalah dokter gitu. Itu dia pentingnya kalau kita dibantu, dipantau oleh dokter yang ahli gitu. Next pertanyaan. Dia pengen ngasih tahu ke kita kalau apa yang dia lihat dan akhirnya Dia diaplikasikan itu membuahkan hasil. Nah, bisa berhasil itu udah pasti karena niatnya yang benar-benar Betul. kuat. Nah itu ini dia ya sebenarnya gini, memang yang terbaik adalah pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian. Tapi kalau kemauan kalian, niat kalian tuh memang sekuat itu, apapun bisa kalian lakukan selama cari jalan yang paling benar, yang sehat-sehat aja gitu loh. Dan realistis, itu penting. Kadang jadi nggak realistis, pengennya kayak siapa padahal badannya belum tentu bisa sampai segitu. Dan jadinya terlalu effort, malah stres, malah nggak turun. Intinya nomor satu kita juga harus yang namanya bersyukur. Ya. Gitu. Oke kalau gitu pertanyaan terakhir. Kalau kamu emang ke dokter dan sudah jelaskan dulu kondisi kamu, nih Katia sama Wita juga bulunya berbulan-bulan nggak berubah. Jadi tergantung goalsnya apa. Ada berapa yang dikasih sayur, ada bahkan yang nggak dikasih, ada yang dirubah-rubah. Tergantung sama kondisi kalian. Walaupun kalau berbulan-bulan banget dan merasa progresnya makin kecil, sebaiknya emang ke dokter juga buat dievaluasi. Udah pas belum nih? Atau mesti diganti apa nih gitu? Karena jadi, namanya beratnya nggak cuma berat doang, isinya ada lemak, ada cairan, ada otot, ada tulang gitu. Itu semua harus, itu menjadi berat. Jadi harus dievaluasi semuanya kalau udah berbulan-bulan. Aku tuh total 3 bulan 20 hari itu cuma dikasih menu sayur itu cuma 2 kali. Dan setelah dikasih 2 kali pun akhirnya baru dikasih sebentar kayak ganti aja deh. Ternyata kayaknya nggak cocok emang di lo gitu. Betul, karena ada beberapa juga yang nggak semua menu itu sama di setiap badan, fit nggak fit in. Itulah butuh evaluasi per 2 minggu biasanya kalau sama dokter. Nah, di tempat-tempat lain, di vlog-vlog yang lain yang aku sebenarnya juga belum kenal siapa mereka, itu dibahas nih tentang pola diet ala Tia Ariestia. Sebenarnya ini bukan pola diet ala Tia Ariestia. Disebutkan loh namanya Tia Ariestia. Ini pola diet dari dokter yang dilakukan oleh Tia Ariestia gitu. Nah, ini dibahas kenapa Tia Ariestia tidak makan sayur padahal sayuran itu memiliki nutrisi yang sangat penting untuk tubuh kita. Nah, itu akan kita tanyakan sama Dokter Yusri yang memang lebih kompeten untuk menjawab. Dan sebenarnya pasien dokter apakah selalu dikasih sayur? Tidak semua dikasih sayur. Bahkan lebih banyak nggak dikasih sayur. Nah lo, ini dokter apalagi yang per ngomong. 2 minggu aku nggak kasih sayur. Oke, nah lo, ya udah kita akan bahas tapi di vlog selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kita ketemu lagi. Tetap di Fit Tia Ariestia. Bye. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.